Oke, kita cek cek cek. Oke, bentar. Nah, kita review ini ya, review soalnya ya. Dasar UI dan eksekusi program. UI itu user interface atau lebih ke tampilan gitulah. Namanya UI. Yang ini jawabannya ini ya tadi. Tujuan utama perancangan wireframe dan pengembangan web adalah menyusun struktur awal tampilan dan navigasi. Nah, ini jawabannya. User interface yang baik ditandai dengan mudah digunakan dan konsisten. Jawabannya C. C. Perintah eksekusi program JavaScript pada browser dijalankan melalui ini. Jawabannya C. Client-side browser. Fungsi utama CSS dalam pengembangan web adalah untuk mempercantik mana. Gak ada ya. Berarti C. Ini C. Mengatur tampilan dan layout. Responsive design bertujuan agar jawabannya B. Tampilan menyesuaikan berbagai ukuran layar. Jadi layar bisa di laptop, bisa di komputer, bisa di HP. Itu responsif. Terus penggunaan alert pada JavaScript biasanya dimanfaatkan untuk mana, memberi notifikasi ke pengguna. Inilah jawabannya B. Di sini ada nggak? Di sini tuh nggak ada. Misal tombol ini ya, jelajah ini ya. Kalian buka di home, misal ya. Jelajah ini ya. Ada daftar nggak sih? Daftar nggak ada. Kita misal buat ada button gini, misal ada tombol. Terus kita kasih on click, alert. Oh ya, ini cek alert pada Java. Tombolnya nggak kelihatan. One line in red.
Nah, ini misal tak klik, nah muncul. Nah, alert itu kayak gitu. Sini ya. Jadi ketika tombolnya diklik, muncul, salah, muncul seperti ini. Peringatan, jadi pemberitahuan. Berikan notifikasi ke pengguna. Ini ya jawabannya. B. Elemen header pada HTML berfungsi untuk menampilkan informasi identitas halaman. Ini jawabannya C. Tombol navigasi sebaiknya diletakkan secara konsisten agar ya masuknya ini sih ya. Mudah diingat oleh pengguna. Penggunaan icon pada antarmuka bertujuan untuk ini C, memperjelas informasi secara visual. Login pada aplikasi web berfungsi untuk nih B, mengatur hak akses pengguna. Halaman galeri pada company profile biasanya digunakan untuk ya menampilkan ini dokumentasi visual perusahaan. Kita kan udah buat galeri ya. Penggunaan hover effect pada menu bertujuan untuk ini menambah interaksi pengguna. Hover effect itu kayak gimana sih? Nah, tadi kan ini ya, tadi kan tombol ini ya, button. Ini kan nggak ada apa-apa ya. Misal kita kasih BG red, backgroundnya merah, sama P4. Nah, backgroundnya kan merah. Ketika mouse-nya ini kursor, ini kursornya namanya yang saya gerak-gerakin ke tombol ini kan nggak ada berubah apa-apa. Hover itu gunanya seperti ini. Hover, BG, jadi lebih jadi misal gitu. Nah, berubah kan? Nah, ini namanya hover. Ketika kursor ke button ini, warnanya berubah. Berubah menjadi red. Berubah menjadi background red. Atau enggak, gini, yellow gitu ya. Nah, berubah kan? Jedak-jeduk. Hover. Ketika ini kursornya naruh ke elemen, itu akan berubah. Jadi ini jawabannya B. Bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk web backend adalah ini PHP. Fungsi footer pada website adalah untuk nih C. Footer itu biasanya paling bawah, di paling bawah. Kita nggak pakai footer, nggak buat footer. Kalian bisa buat sendiri. Konsistensi warna dan font pada website bertujuan untuk konsistensi warna font. Ya ini sih. B. Emang struktur program dan best practice. Pemisahan file CSS dari HTML bertujuan untuk nih B. Folder assets biasanya berisi nih C. Gambar dan icon. Struktur folder yang rapi memudahkan dalam B. Pemeliharaan. Tujuan penggunaan komentar pada kode adalah untuk C. Memberi penjelasan.
Indentasi kode. Oh ya, ini ya. Komentar. Komentar itu seperti ini. Misal ini di home, di webnya. Nah, ini tuh komentar yang hijau-hijau ini. Misal di sini, ini adalah komentar. Nah, komentar. Ini jadi nggak dijalankan. Indentasi kode yang baik membantu dalam indentasi. Ini B. Indentasi itu kayak gimana sih? Indentasi itu kayak gini. Ini kan kodenya itu bisa cuma satu baris seperti ini kan. Nah, seperti ini. Indentasi yang dimaksud itu ya enter. Nah, tab. Nah, kayak gitu. Terus ini enter lagi. Nah, ini namanya indentasi. Ini kan nggak urut. Penamaan variabel total harga lebih baik daripada $A karena B. Database dalam aplikasi web digunakan untuk menyimpan ini menyimpan data secara permanen. Terus relasi antar tabel database bertujuan untuk relasi antar tabel di database. Ini menghindari redundansi data. Ya, diingat-ingat sama pelajarannya buat ini. CRUD merupakan singkatan dari create, read, update, delete. Dah, gampang. Halaman admin biasanya memiliki fungsi B. Mengelola data aplikasi. Best practice dalam pemrograman bertujuan untuk bentar. Baterainya habis. Cek. Oke. Sampai mana tadi? Ini ya. Best practice dalam pemrograman bertujuan untuk menjaga kualitas dan konsistensi kode. Gampang ya? Debugging dilakukan untuk mencari dan memperbaiki masalah. Berapa soal lagi sih? Kita ya bisa penggunaan function dalam program bertujuan untuk ini C ya, mengelompokkan logika tertentu. Program tersebut menekankan pada B. Error handling diperlukan agar B. Bootstrap termasuk dalam kategori framework CSS. Keuntungan utama menggunakan framework CSS. B. Kita skip aja ya. Misalnya, mengapa Anda memilih struktur layout seperti ini pada halaman yang dibuat? Karena ya itu yang ya kita strukturnya layoutnya mudah dipahami, mudah dilihat. Apa tujuan penggunaan warna font yang Anda terapkan? Kita nggak ngatur font ya, kita warnanya juga simpel-simpel aja. Ya, bisa kamu jawab lah. Tugas satu peserta diminta untuk membuat rancangan tampilan halaman usaha sederhana yang menampilkan identitas sebuah usaha. Menyusun struktur halamannya jelas. Ini header. Ini konten.
Kita belum ada footer itu yang di bawah ya. Kamu bisa buat. Peserta diminta untuk mengimplementasikan rancangan antarmuka. HTML itu yang mana sih? Misal ya, kamu di home ya. Ini kan home ya. HTML itu yang seperti ini. Ini div itu HTML H1, P. Nah, itu kan HTML. CSS-nya yang mana? CSS-nya yang ini. Ini namanya Tailwind CSS. Kayak Bootstrap ini ya. Ini CSS. Tapi namanya Tailwind. Itu namanya library CSS. Nah, ini kan HTML. Inisiasi HTML itu ada di sini. Ada di layouts app. Nah, di home kamu manggil ini namanya extends layouts.apps. Terus section konten ini kan ada section konten itu juga dari app ini, applet. Mana? Nah, ini ada yield konten. Jadi kita pakai section. Intinya dimasukkan di sinilah. Kode-kode home ini dimasukkan di sini dan kode-kode lainnya juga. Interaksi dasar menggunakan peserta diminta menambahkan interaksi sederhana pada halaman website. Penulisan skrip JavaScript sederhana, pemberian respon terhadap aksi pengguna klik atau input, menampilkan pesan pemisahan. Seperti tadi ya. Nah, ini kan JavaScript. Misal kita mau apa ya? Interaksi sederhana pada halaman website. Nah, misal ini ya, ini kan ada tulisan kirim pesan. Ini di apa? Tentang perusahaan. Nah, ini kan ada tentang perusahaan mana? Ini ya. Tadi mana? Kirim pesan. Misalnya ada kirim pesan. Nah, ini kan kirim pesan. Ini diubah menjadi apa ya? Misal kita jadiin button gitu. Button. Gini, terus kirim pesan. Nah, kita akan ngirim pesan lewat JavaScript itu misalnya. Oke, kita lanjut. Tadi di mana ya? Kita mau klik ini, terus muncul interaksi gitulah. Nah, kita kan buat namanya onClick, kirim pesan. Nah, ini namanya function. Kita nulisnya di JavaScript. Ini kan ada app. Seharusnya ada script. JS mana JS? Nah, ini ya, ada app.js ya. Terus ada app.plan. Nah, kalau mau menambahkan script, ini udah ada resource.js, app.js. Ini scriptnya. Biasanya kalau nggak ada seperti itu, kamu nambahin seperti ini. Script. Nah, gini. Tapi karena kita udah
dipanggil melalui ini dipanggil melalui npm run dev ya. Jadi bisa langsung. Nah, kita buat functionnya. Kirim. Nah, terus kita ngetik apa ya? Misal confirm. Apakah Anda ingin mengirim pesan di 085? Nah, ini ya. Kita nambah ini, terus nyambung ke sini, terus nyambung ke tentang perusahaan mana? Ini. Nyambung ke sini. Jadi kalau diklik, refresh dulu. Kalau diklik, nggak bisa. Kirim pesan. Oke, kita pakai alert. Oke, salah di sini, Pak ya. Call func in JS vt let kita expose-nya pakai window ternyata. Jadi window kirim pesan sama dengan sebuah function kayak gini. Nah, udah kan, bisa kan? Jadi misal kita kasih confirm, jadi ganti confirm gitu ya. Confirm. Apakah Anda ingin mengirim pesan di
Kayak gitu ya. Misalnya aja gitu. Nah, kita lanjut. Peserta diminta menyusun struktur folder project website secara terorganisir. Ini resource itu untuk apa ini namanya? Tempatnya CSS, JavaScript sama tampilan. Routes untuk menerima request dari user atau URL lah. Link-link gitu. Ini controller mengelompokkan kode controller. Ada middleware dan lain-lain. Ini nanti tanya RP5 lah. Penerapan best practice kode, penamaan variabel. Ya, nama-nama. Alur kayak misalnya yang ini ya, atau yang ini itu mengambil semua data yang ada di tabel artikel. Agar tampilannya bisa memakai data-data tersebut. Nah, ini kan datanya itu ditaruh menggunakan ini compact articles. Articles ini didapat dari tulisan ini. Ini didapat dari database, alurnya gitu. Ini link. Terus ini kalau kamu klik, nah cara pakai datanya ini. Ini namanya perulangan. For each itu untuk perulangan. Oke. Pemanfaatan library framework frontend. Ini namanya Tailwind. Bisa digunakan seperti ini. Kalau kamu cari di ini Tailwind CSS. Nah, ini Tailwind. Maksudnya gimana? Kita ketika menggunakan CSS, kalau dalam seperti ini, bisa di sini ya, itu bentuknya seperti ini. Style. Misalnya background color gitu ya. Nah, ini kan CSS ya, jadinya biru.
Kan ini banyak ya, misalnya kamu gini terus ditambahin lagi. Nah, itu banyak. Ini tuh bisa ganti pakai tailwind seperti ini, BG, red. Nah, ini background warna merah. Nah, jadi tailwindnya kayak gitu. Integrasi library melalui file lokal untuk JDN. Kita melaluinya file lokal. Jadi kita nggak pakai JDN. Penyesuaian tampilan menggunakan komponen library. Komponen library itu seperti mana ya? Nah, ini ya komponen ya. Ini kan komponen. Nah, komponen itu seperti ini. Misal kita mau pakai ini ya. Mau pakai ini. Kita tinggal copy kodenya. Ini ya, misalnya di sini ya. Ini tak copy ya. Ini di copy. Terus misal tak taruh di home. Oke, misal tak taruh di home. Tak taruh di bawah gini ya. Oke. Nah, nanti di home bakal ada ini. Nah, seperti ini. Itu namanya komponen. Kalau RP5 biasanya itu pakai ini, flowpad juga bisa. Ini. Pemahaman fungsi library yang digunakan. Kita nggak punya waktu buat mahamin library-nya, jadi ya skip. Pengujian evaluasi dan kerjaan usaha di mana sederhana terhadap website yang dibuat. Mengecek tampilan fungsi pada browser kalian udah bisa. Ini mungkin belum bisa. Alamat. Ya, sepintar-pintar kamu lah. Fungsi ada ini ya. Ada beranda, fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan, gitu kan ya. Tentang perusahaan untuk menampilkan data perusahaan, layanan untuk menambah, untuk melihat layanannya, kayak gitulah. Menunjukkan file folder penting. Kita foldernya yang penting itu di ini resource views itu penting. Terus public storage itu juga penting. Storage penting buat nyimpan-nyimpan gambar. Database yang bagian migration. Nah, ini penting. Struktur-struktur apa ini namanya? Struktur-struktur tabel. Ini database SQLite itu penyimpanan database karena kita nggak pakai MySQL. Jadi disimpannya di sini, tulisannya ini. Terus HTTP itu penting, controller itu penting. Ini kan ada admin, ada profile controller. Tapi kan aku nggak ngejelasin controller ya. Nanti tanya RP5, mereka udah paham controller itu buat apa. Intinya dia itu menyatukan model dan view. Gini, jadi dia mengelompokkan kode, oh ini tentang galeri. Kode-kode galeri ada di
galeri controller. Nanti dipanggil di web.php. Tinggal panggil doang. Untuk menjalankan kode ini mengambil semua data galeri dan ditaruh di tampilan galeri untuk admin. Nah, controller itu intinya buat kayak gitu. Terus ada model. Model itu buat sebagai representasi dari sebuah tabel di database. Kalau service berarti ini. Ini namanya foreign ID atau relationship dengan ini application pengajuan. Dan user. Menjelaskan alur kerja website secara singkat. Alur kerja itu udah tak jelasin ya di video yang ini, yang mana ya? Nah ini, yang part 4 itu ada alur tentang projectnya. Jadi dilihat lagi. Presentasi singkat aja. Ya demonstrasi sih. Jadi kamu sering-sering aja pakai projectnya. Ini udah berapa menit coba? Udah 37. Kita udah ya.